Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Materi bab 1 gimana, udah paham apa masih buta gitu? Di sini saya mau ngejelasin, yang agak rumit aja ya, tentang mekanisme perpindahan transport pada membran sel. Jadi sebelumnya kamu tuh harus tahu struktur membran sel itu seperti apa, gitu. Membran sel. Nah, ini membran sel nih. Membran sel itu terdiri dari, 2 lapisan fosfolipid. Fosfolipid itu yang mana sih? Fosfolipid itu yang ini nih, yang kepala bulat sama punya 2 kaki itu namanya fosfolipid, ya. Nah, kalau di membran sel, di dalam sel, kalau sel hewan tuh membran sel paling luar. Kalau misalkan sel tumbuhan, itu dia ada di setelah dinding sel. Jadi paling luar dinding sel, habis dinding sel baru membran sel, gitu. Membran sel itu dia fungsinya buat mengatur keluar masuknya zat. Jadi nggak semua zat bisa sembarangan masuk, sembarangan keluar gitu. Kalau misalkan nanti sel lagi butuhnya glukosa, berarti nanti glukosa yang masuk. Diaturnya sama siapa? Sama si membran sel gitu. Membran sel terdiri dari 2 fosfolipid, 2 lapisan fosfolipid. Yang mana sih lapisannya? Nih, ini nih kepala sama kaki fosfolipid. Karena ini kan ada 2 lapis nih. Nih, 1, 2. Berarti namanya 2 lapisan bilayer. Fosfolipid bilayer. Bi itu 2, layer tuh lapisan gitu. Kemudian ini yang bagian bulat ini namanya kepala, kepala fosfolipid. Kepala fosfolipid itu sifatnya dia suka air. Makanya dia menghadapnya keluar. Nah, ini selembar nih kan membran sel. Udah kebayang belum sih? Sel. Oke, nih. Nih yang paling luar ini membran sel. Membran sel kalau kita perbesar strukturnya seperti ini. Nih, yang paling luar. Nah, ini yang bulat-bulat ini kepala fosfolipid nih, yang kecil-kecil. Dia menghadapnya keluar sama ke dalam, ke bagian paling luar lah. Kenapa? Karena dia sifatnya hidrofilik, suka air. Jadi dia tuh kalau di luar sel berbatasan sama ekstraselular fluid atau sitoplasma sel, kalau cairan antar sel, sorry, bukan sitoplasma, cairan antar sel. Tapi kalau fosfolipid, kepala fosfolipid yang bagian dalam ini menghadapnya keluar, itu dia berbatasan sama sitoplasma gitu. Karena cairan antar sel sama sitoplasma itu kandungan airnya banyak. Jadi makanya kenapa kepala fosfolipid menghadapnya keluar. Karena dia suka air. Sekarang ekornya yang mana? Ekornya yang 2 nih, yang ada kaki kayak 2 nih. Ini ekornya nih. Ekornya, ekor fosfolipid. Menghadapnya kemana? Ke dalam. Kenapa emang? Kalau yang tadi yang kepala menghadapnya keluar karena dia suka air, kalau yang ekor dia menghadapnya ke dalam, ke dalam. Kenapa? Karena dia takut air atau hidrofobik. Ingat aja, fobia, takut. Hidrofobik berarti si ekor ini takutnya sama air, makanya menghadapnya ke dalam. Kemudian, ini struktur membran sel. Ini ada protein yang besar tertanam di antara fosfolipid. Ini namanya protein integral. Protein integral. Kalau protein yang cuma nempel doang, nih kecil nempel, itu namanya protein perifer gitu. Atau protein yang ada di samping, yang ada di tepi gitu. Yang besar nih protein integral. Fungsinya apa protein integral? Nanti dia buat saluran. Kalau ada zat yang dibutuhkan sama sel, zatnya masuk lewat saluran integral ini. Kemudian, ini ada nih yang kayak rambut Upin Ipin nih. Yang bentuknya segi 6. Ini karbohidrat. Nah, karbohidrat nih. Kalau karbohidratnya bergabung sama kepala fosfolipid,
Nih, ini karbohidrat nih, gabung dia sama kepala fosfolipid, ya, namanya glikolipid. Tuh, ya. Kalau karbohidrat bergabung sama kepala fosfolipid, namanya glikolipid. Tapi kalau misalnya si rambut Upin Ipin ini, si karbohidrat ini, menempel sama protein, nih, ini yang ungu-ungu ini, yang besar ini protein ya. Kalau misalkan nanti dia nempel sama protein, nanti namanya glikoprotein gitu. Tinggal nambahin belakangnya aja, glikogen. Glikogen tuh karbohidrat. Kalau misalkan glikogennya gabung sama kepala fosfolipid, berarti namanya glikolipid. Kalau misalkan nanti dia bergabung sama protein, berarti namanya glikoprotein gitu. Sampai sini udah paham belum ya? Nanti kalau belum paham bisa diputar lagi aja videonya. Kemudian saya mau bahas gimana sih cara perpindahan transport pada membran sel. Perpindahan transport pada membran sel itu ada dua. Ada transport pasif sama transport aktif. Bedanya apa? Nih, kalau transport pasif dibagi jadi dua, osmosis dan difusi. Kalau misalnya transport aktif, nanti dia ada endositosis, eksositosis, ada pompa ion gitu. Nih, kalau misalnya transport pasif, transport tanpa menggunakan energi. Kenapa dia nggak butuh energi? Karena dia mengalirnya dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi dia nggak pakai energi. Nggak pakai ATP. ATP itu energi. Energinya didapatnya dari mana ya? Masih ingat nggak? Organel sel yang fungsinya buat penghasil energi. ATP-nya itu atau energinya itu dihasilkannya dari mitokondria gitu. Kalau transfer pasif nggak butuh energi. Kenapa? Soalnya dia bergeraknya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi dia ngalir gitu aja. Kayak misalnya kamu nuang air dari teko ke gelas, berarti airnya turun kan dari teko turun ke gelas gitu aja. Jadi nggak pakai energi. Kalau yang aktif, dia pakai energi. Energinya dari mana? Dari mitokondria. Kenapa dia pakai energi? Soalnya dia melawan gradien konsentrasi. Kalau yang pasif, ngikut aja dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kalau yang aktif, ngelawan dia. Berlawanan arah, berarti bergeraknya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Makanya dia butuh energi. Sampai sini paham nggak? Lanjut ya. Sekarang kalau pasif itu dibagi dua, ada difusi dan osmosis. Kalau difusi itu kayak gimana sih? Oh ini nih, ini lapisan bilayer fosfolipid ya. Jadi ada beberapa molekul yang kalau ukurannya dia kecil, dia bisa langsung berdifusi langsung. Difusi sederhana nih, difusi langsung, nembus langsung. Nggak perlu difasilitasi pakai protein integral gitu. Terus ini juga ada protein kanal. Kanal tuh saluran. Jadi si protein tadi yang besar apa? Protein integral. Protein integralnya itu dia bikin saluran. Jadi karena molekulnya ini terlalu besar, jadi nggak bisa nembus langsung. Jadi dia harus pakai saluran. Tuh. Atau ada juga nanti pakai protein pembawa. Sama, protein pembawa, protein kanal itu dia sama-sama protein integral gitu. Nah, sekarang kalau difusi, yang pertama difusi dulu deh, biar nggak bingung. Kalau difusi, itu perpindahan acak zat atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Pergerakan acak molekul aja kayak gini. Kamu bikin teh manis, ada gula, kamu pakai sendok, kamu celupkan ke segelas air. Kemudian nanti diaduk. Molekul gula nanti dia bakal bercampur dengan molekul air. Pergerakan secara acak gitu. Ya, ini difusi. Difusi sama osmosis sama-sama transport pasif. Nggak butuh energi dan bergeraknya dari konsentrasi
tinggi ke konsentrasi rendah. Ini difusi. Masih mudah. Kayak begini nih, ya. Oke. Sekarang kalau yang, osmosis. Osmosis itu, lihat ya, pelan-pelan dimengertinya. Osmosis adalah perpindahan pelarut. Pelarut itu apa? Kalau misalkan ada larutan, ada air sama garam. Garam itu sebagai zat terlarut. Kalau airnya sebagai pelarut. Nah, kalau osmosis perpindahan pelarut, berarti yang pindah airnya atau garamnya? Airnya. Jadi perpindahan air dari larutan hipotonik. Nah, kok hipotonik sih, Bu? Hipo kan rendah, hiper kan tinggi. Masa bergerakkan dari larutan rendah ke tinggi? Tadi katanya osmosis itu bergeraknya dari konsentrasi tinggi ke rendah gitu. Nih, perhatikan ya, perpindahan pelarut dari larutan hipotonik. Larutan hipotonik, larutan. Larutan tuh berarti misalkan kita bikin air garam, air sama garam diaduk tuh larutan. Larutan hipotonik. Larutan hipotonik tuh yang kayak gimana? Airnya banyak. Kalau airnya banyak, kalau zat pelarutnya banyak, otomatis garamnya sedikit apa banyak? Sedikit. Berarti rendah zat terlarut, garamnya rendah. Ngerti nggak? Perpindahan pelarut dari larutan hipotonik. Hipotonik tuh yang kayak gimana? Yang airnya banyak tapi garamnya sedikit gitu. Airnya pindah nih ke larutan hipotonik, ke larutan hiper. Hiper tuh kayak gimana hiper? Konsentrasinya tinggi nggak? Konsentrasi apanya dulu yang tinggi gitu. Kalau larutan hipertonik, pekat. Larutannya pekat. Kalau larutannya pekat, kental lah. Berarti kandungan airnya atau pelarutnya banyak apa sedikit? Sedikit, rendah. Rendah air, tapi dia zat terlarutnya, garam yang terlarutnya banyak apa sedikit? Banyak, gitu. Jadi jangan bingung sama istilah hipo, hiper ya. Karena hipotonik, hipertonik itu terhadap zat terlarutnya, tapi yang pindah airnya. Kalau kamu buka nih di LKS kamu nih, yang ini nih halaman 26, ini saya bacain ya. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan berkonsentrasi rendah. Nah, ke larutan berkonsentrasi tinggi. Di sini sebenarnya dia itu benar maksudnya, tapi kalau kamu nggak ngerti, kamu nganggapnya ini salah gitu. Dari larutan konsentrasi rendah ke tinggi. Kalau rendah ke tinggi berarti transport aktif dong, Bu. Salah dong ini. Buku ini nggak salah. Jadi maksudnya konsentrasi rendah hipotonik itu dia hipotonik zat terlarutnya gitu. Jadi nanti kamu kalau belajar osmosis jangan pakai istilah konsentrasi rendah ke tinggi, nanti kamu bingung. Tetap osmosis itu dari konsentrasi tinggi ke rendah. Apanya yang tinggi ke rendah? Airnya. Jadi kalau osmosis itu yang pindah airnya. Air yang banyak pindah ke air yang sedikit gitu. Kalau airnya banyak berarti zat terlarutnya garamnya sedikit. Itu hipotonik kondisinya. Pindah ke yang airnya sedikit. Kalau yang airnya sedikit, garamnya banyak apa sedikit? Banyak. Kalau garamnya banyak berarti hipertonik. Nah, itu maksudnya. Kenapa pengertian osmosis itu perpindahan air dari larutan hipo ke hiper. Gitu ya. Melalui membran selektif permeable. Jadi kalau osmosis itu ada sekat yang misahin dua larutan sehingga menyebabkan yang pindah itu airnya aja, garamnya nggak ikutan pindah atau gulanya nggak ikutan pindah
gitu. Kalau difusi nggak pakai membran dia, jadi pergerakan acak molekul aja dicampur gitu. Sampai sini paham nggak? Ya, oke. Nah, ini difusi. Ini cairan antar sel, extracellular fluid. Kalau yang sebelah kanan ini sitoplasma. Ini membran sel. Ini yang besar bulat ungu ini protein, protein integral. Ini ada molekul nih mau masuk. Karena ukurannya terlalu besar, jadi dia nggak bisa nembus ke dalam. Harus difasilitasi. Sama siapa yang fasilitasi? Oke, sama si protein integral. Nanti protein integralnya bikin kanal yang tadi saya bilang. Protein integralnya bikin saluran sehingga molekulnya bisa masuk ke dalam. Ini masih difusi gitu. Kalau ini pakai protein pembawa, sama protein integral juga. Cuman bedanya kalau yang tadi cuman saluran, jadi molekulnya bisa masuk langsung. Kalau yang ini molekulnya harus berikatan dulu sama protein integral, harus berikatan. Jadi si protein integral ini punya tempat khusus untuk mengikat si molekul. Nih, contohnya molekulnya ini gula ya, baru diantar ke dalam sel gitu. Ini tadi ya, osmosis. Nah, gula, air, larutan. Gula atau garam berperan sebagai terlarut, kalau air pelarut ya. Jadi jangan bingung nanti. Nah, lihat gambar ini. Yang sebelah kiri, airnya banyak, tapi gulanya sedikit. Ini kondisinya hipotonik. Meskipun airnya banyak, tapi hipotonik. Kenapa? Karena gulanya sedikit. Hipo, rendah. Gulanya sedikit. Kalau yang sebelah kanan, gulanya, ini yang bulat-bulat hijau ini gula. Gulanya banyak apa sedikit dibandingkan yang kiri? Gulanya banyak, tapi airnya sedikit. Tapi kondisinya di sini disebutnya apa? Hipertonik. Kenapa? Hiper tuh tinggi kan? Apa yang tinggi? Zat terlarutnya, gulanya gitu. Jadi yang pindah apa? Tadi saya bilang, dari air yang banyak pindah ke air yang sedikit. Yang pindah pelarutnya, airnya, bukan zat terlarutnya, bukan gulanya, bukan garamnya. Jadi airnya yang pindah. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Lanjut ya. Yang sering keluar di soal itu gini. Contoh osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ini sebentar nih 2 slide lagi saya mau jelasin ya. Kalau misalnya ini kondisinya osmosis, kita mau ngejelasin osmosis. Osmosis pada sel hewan. Sel hewan tuh contohnya apa? Sel tubuh kita, ya. Sel manusia. Manusia kan satu kelas sama hewan. Kita mulai dari yang tengah dulu. Kalau yang tengah dulu, ini keadaan isotonis atau isotonik. Isotonik itu apa? Konsentrasi air di luar sel sama di dalam sel itu sama, ya. Konsentrasi di luar sel sama di dalam sel itu sama. Misalnya apa? Misalnya ini contohnya eritrosit ya, kan sel hewan juga, eritrosit, sel darah merah. Misalnya sel darah merah itu ada di kondisi larutan garam 1%. Kalau di larutan garam 1%, berarti itu kondisi dia isotonik, seimbang. Konsentrasi air yang di luar sama di dalam sama konsentrasinya. Jadi menyebabkan bentuk sel tersebut normal, ya. Kalau misalkan yang hiper nih, hipertonik. Tadi hipertonik itu yang banyak apanya? Terlarutnya apa pelarutnya? Hiper. Hipertonik pekat. Berarti yang banyak apanya? Garamnya. Garamnya gimana? Berarti sel darah merah ini berada di larutan garam yang lebih dari 1%. Pekat. Sel darah merah ditaruh di larutan garam. Berarti kondisi di luar pekat kan? Garamnya banyak apa sedikit? Banyak di luar. Airnya? Air di luar gimana? Sedikit. Kebalikannya, kalau air di luar sedikit, berarti air di dalam selnya banyak. Kondisinya seimbang nggak? Enggak. Jadi gimana? Jadi airnya masuk ke dalam sel apa keluar ke dalam sel? Keluar. Air di dalam sel keluar ke
kelarutan garam. Kenapa? Karena lingkungan di luar sel ini kondisi airnya sedikit. Tadi kan osmosis yang pindah apanya? Airnya kan? Pindah dari yang airnya banyak ke yang airnya sedikit gitu. Jadi air keluar terus-menerus sampai menyebabkan si sel hewan itu mengkerut gitu. Namanya krenasi. Sama kayak misalnya kamu misalkan di kamar mandi ada cacing. Terus geli kan kamu, eee, kamu tuang aja pakai misalnya pakai larutan pembersih lantai atau pakai Vicks atau pakai Harpic. Itu kan larutannya pekat, airnya dikit. Nanti ketika kamu tuang ke cacing itu bakal mati. Kenapa? Karena air di dalam tubuh, cacing dia bakal keluar terus sampai menyebabkan sel tubuhnya cacing itu bakal mengkerut. Nanti lama-kelamaan cacing itu mati, gitu. Sama kayak lintah kamu kasih garam, ya, gitu. Ini kalau kondisinya hipertonik. Kalau misalkan kondisinya hipotonik. Kalau hipotonik ini kondisi di luar selnya ya, hipotonik. Kalau hipotonik berarti garamnya di luar sedikit, tapi pelarutnya atau airnya banyak. Misalnya apa? Misalkan sel darah merah direndam di larutan Aquades. Aquades itu apa? Air mineral biasa. Air mineral biasa kamu tetesin sel darah merah. Ya, berarti kondisi di luar sel darah merah itu airnya banyak. Airnya banyak, nanti tapi zat eh, terlarutnya sedikit. Sementara di dalam selnya gimana? Kebalikannya, kalau di kondisi hipotonik, di luar selnya airnya banyak, di dalam selnya airnya sedikit. Jadi air masuk apa air keluar? Air masuk terus-menerus ke dalam sel sampai menyebabkan sel itu mengembang dan kemudian pecah. Kenapa bisa pecah? Karena nggak ada dinding sel. Beda sama sel hewan ya, pecah. Namanya hemolisis gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya, lanjut ya. Oke, terus nih, pada sel hewan. Yang tadi, yang atas tadi sel hewan ya. Sekarang kalau yang bawah sel tumbuhan. Sama, kalau yang tengah isotonik, ada di larutan garam 1%. Kondisi air yang masuk sama air yang keluar itu sama, sehingga menyebabkan sel hewan dan sel tumbuhan bentuknya normal, ya. Sekarang kalau yang hipotonik. Hipotonik nih tadi yang ada di larutan Aquades, di luarnya kebanyakan air. Tadi kalau sel hewan, airnya masuk. Kalau sel tumbuhan sama, airnya juga masuk. Tapi pecah nggak kalau sel tumbuhan? Kayak sel hewan? Nggak pecah. Kenapa? Karena ada dinding sel. Jadi selnya itu cuma mengembang. Mengembang jadi banyak, mengembang. Tapi nggak pecah. Nama kondisinya turgid. Kalau yang sel hewan namanya tadi hemolisis gitu. Sekarang kalau yang hipertonik. Hipertonik tadi di luarnya airnya sedikit, garamnya banyak, pekat. Jadi gimana air? Air dari dalam sel dia bakal keluar terus-menerus, keluar sel. Kalau yang tadi sel hewan mengkerut, namanya krenasi. Kalau yang sel tumbuhan gimana? Kalau sel tumbuhan yang mengkerut apanya tadi? Kalau sel hewan kan membran sel. Kalau sel tumbuhan yang mengkerut apanya? Membran selnya juga. Tapi yang paling luar apa ini? Dinding sel. Dinding selnya mengkerut nggak? Enggak. Jadi yang mengkerut ininya nih, membran selnya. Karena dinding sel itu sifatnya kaku sama kuat gitu. Namanya apa? Plasmolisis kalau di tumbuhan. Kalau di sel hewan namanya krenasi gitu. Sampai sini paham nggak? Kalau nggak paham nanti video ini bisa diulang-ulang, jadi nggak ngabisin kuota kamu ya. Nanti kalau masih nggak ngerti juga silahkan tanya, bisa WA saya atau bisa chat di Google Classroom. Oke? Sampai sini dulu ya materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.